Bapak-Ibu hadirin rahimakumullah, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DPP Pusat FK KBIHU yang terhormat Bapak Kiai Haji Cepi Supriyatna. Dipersilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah min abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi yang sudah lama baru ketemu lagi nih. Semakin muda Pak Kepala nih. Yang kami hormati Bapak Ketua DPW FKKBHU Provinsi Jawa Barat, yang sekaligus beliau adalah salah satu pimpinan unsur di DPP FKKBHU sebagai Wakil Ketua Umum, Pak. Jadi Pak Kepala honornya dua, Pak. Ini Pak Sunija ini. Ada honor di pusat, ada honor di wilayah gitu. Alhamdulillah. Pak Kiai Jondin, Sekretaris DPW FKKBHU Jawa Barat. Pak Kiai Haji sekarang karena sudah ketua, jadi Pak Kiai Solihun beserta mantan ketua Pak Suparman, Kiai Haji juga ya gitu ya, dan seluruh jajaran pengurus FKKBHU Kabupaten Bekasi yang berbahagia. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan dengan amanah yang baru ini di bawah nahoda Pak Solihun dapat berlayar lebih jauh, lebih baik. Yang sudah baik ditingkatkan, yang kurang baik diperbaiki. Itu biasa, sudah naluri alamiah. Insya Allah mudah-mudahan, karena Bekasi ini salah satu kabupaten yang memiliki jemaah terbesar di Jawa Barat, Pak Kepala. Saya kira problemnya juga banyak tentu. Dan saya lihat setelah beberapa kali diajak Pak Ketua DPW untuk ikut pengukuhan, rupanya ini rekor, Pak, yang terbanyak pengurus DPW DPD Bekasi. Banyakan masih muda, saya optimis mudah-mudahan DPD Kabupaten Bekasi akan semakin maju. Yang kedua, saya ingin menitipkan saja langsung kepada Pak Kepala, Pak. Jadi disampaikan tadi oleh Pak Solihun, bukan anak-anak kandung, Pak. Memang dilahirkan oleh Kementerian Agama, dibesarkan oleh Kementerian Agama, dibina oleh Kementerian Agama, termasuk dibinasakan oleh Kementerian Agama. Nah, itu tadi. Jadi nggak main-main ya. Jadi tadi doanya saya dengar katanya mudah-mudahan tidak jadi anak durhaka. Dan mudah-mudahan juga bapak kita, orang tua kita tidak jadi orang tua durhaka. Saya yakin Pak Kepala dengan beliau orangnya humble gitu ya. Mudah-mudahan akan membawa FK ke depan yang lebih baik lagi. Terkait dengan eksistensi KBHU, saya kira nggak usah dipertanyakan lagi. Sampaikan oleh Ketua DPW tadi bahwa kita ini sudah eksis sekali, ada 3 rujukan. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 jelas ada 5 pasal terkait dengan KBHU. Ya. Jadi satu-satunya kelompok yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pembimbingan dan pendampingan harus bentuknya KBHU. Senang tidak senang, enak tidak. Jadi bukan organisasi lainnya. Sahdan itu pun misalnya Muhammadiyah, NU, IPHI dan sebagainya. Siapapun itu harus berbentuk kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Itu amat undang-undang yang tidak bisa digugat. Tambah lagi dengan PMA nomor 13 2019 tentang haji reguler ada. Dan yang terakhir adalah kitabullahnya KBHU adalah Peraturan Menteri Agama nomor 7 2023. Apa itu isinya? Tentang hak, tentang kewajiban, tentang larangan, tentang sanksi. Ada di situ. Ya, jadi izin untuk kita semua bahwa
izin untuk KBHU itu sepanjang hayat, seumur hidup 1 kali. Apa yang memperpanjangkannya itu adalah akreditasi. Jadi, 3 tahun. Ya. Jadi nanti kinerjanya akan diukur. Walaupun terus terang saja KBH ini bukan lembaga bisnis yang berisiko, Pak. Beda dengan PPU-PHK. Karena PPU-PHK itu menerima uang, membelanjakan uang, dan memberangkatkan jemaah. Tapi KBHU tidak mengandung kerawanan yang tidak berangkat jemaah, nggak ada itu. Kita tidak beli tiket, kita tinggal terbang, tidak kita nyewa hotel, tinggal menduduki hotelnya, tinggal nginep, makan tidak perlu kontrak dengan masyarik juga, kita tinggal makan. Tugas pokok kita adalah 1, melakukan pembimbingan dan pendampingan, titik, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Tidak boleh masuk ke wilayah layanan, sudah urusan Pak Kemenag. Oleh karena itu, saya berharap di sini kepada Pak Kemenag, ini adalah anak Bapak, anak kandung Bapak. Kalaulah ada yang nakal sedikit, saya kira wajar, Pak. Kita ini 1576 KBHU di seluruh Indonesia. Yang terbaru ada 146, Pak. Jadi hampir 1700 sekian, dan akan terus bertambah setelah moratorium dibuka pada tahun 2023 setelah terbitnya PMA nomor 7 tahun 2023 kemarin. Oleh karena itu, sekali lagi mohon dukungan, mohon dorongan, mohon support dari Pak Kemenag bahwa KBHU paling tidak akan memberikan keringanan, memperingan tugasnya Kementerian Agama dalam konteks keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pembinaan dan pembimbingan, termasuk dalam konteks keterbatasan finansial yang dianggarkan oleh negara. Itulah ya. KBHU itu, Pak, tidak mendapatkan honor dari Pak Kemenag. Dapat honor nggak? Nggak, Pak ya? Dapat honor nggak di Pak Kemenag? Nggak ya? Termasuk BP juga bayar sendiri, full payment. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kami mengajak dalam konteks ini sama-sama ayo kita besarkan KBHU kita, terutama yang ada di Bekasi ini. Ceritanya cukup panjang KBHU Bekasi ini perjalanannya, dalam riwayat satu-satunya provinsi yang masuk ke PTUN gitu, Pak. Waktu pembagian kuota provinsi menjadi kuota kabupaten kota, inilah Bekasi. Saya dipanggil sebagai saksi ahli, Pak, 3 kali. Udah kayak pertandingan Persib sama Persikasi aja waktu itu. Alhamdulillah ya. Sebenarnya memang itu boleh, dalam undang-undang disebutkan bahwa provinsi atau gubernur bisa membagi kuota provinsi menjadi kuota kabupaten. Cuman sayangnya ketika itu sosialisasinya kurang. 4 bulan lagi mau berangkat sudah dibagi, rame lah itu ketika itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah adem semuanya. Dan yang terakhir, Pak sekalian, kita sebagai KBHU tetap melakukan sosialisasi dan edukasi agar betul-betul mentaati apa yang ada di dalam PMA 7 tentang hak kewajiban, tentang larangan dan sanksi. Dulu ceritanya, Pak sekalian, mohon maaf, beberapa puluh tahun ke belakang ada statement begini, setiap kloter yang ada KBHU-nya pasti brengsek. Nah itu, Pak, ini sudah bukan main, bombastis sekali, Pak. Memang ada yang nakal, ada, kita akuin, Pak, ada yang nakal, ada itu. Tetapi kita pun punya anak 3, nggak benar semua kan, betul nggak, Pak? Apalagi ini 1700, bayangkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama taat dan patuh terhadap PMA yang menjadi kitabullah kita, yaitu PMA 7. Silakan nanti suatu saat nanti kawan-kawan dari DPD akan ngaji bareng terkait dengan peraturan Menteri Agama nomor 7 supaya tahu sampai burih-burihnya. Ayo, supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan, kita ada yang menuntun aturan tadi supaya kita tidak keluar dari tugas dan fungsi kita sebagai kelompok bimbingan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. Itu barangkali Bapak sekalian dari kami. Selamat, mudah-mudahan untuk DPD FKKBH Bekasi akan menjadikan role model kalau kata Pak Ketua DPW tadi, dan harus menjadi DPD terdepan, terbesar dan terpercaya. Jadi bukan terdepan duduk di depan, jadi leading, Pak.
jadi contoh, jadi role model untuk DPD-DPD lainnya. Terbesar, memang paling besar Pak, kabupaten yang cukup paling besar dan terpercaya, yaitu akuntabel. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua DPW, kita sedang melakukan tertib administrasi organisasi. Ini kita 2 tahun ke depan ini, 3 tahun ke depan ini, tertib tata kelola administrasi keuangan organisasi. Dan yang terakhir Pak sekalian, kita oleh Kementerian Agama ada satu aplikasi yang akan segera digulirkan dan menjadi brandingnya KBHU yang akan connect nanti dengan Siskohat, yang disebut namanya Serambi KBIHU. Apa itu di sana? Jadi semua termasuk perizinan, termasuk nanti akreditasi, itu by aplikasi Pak. Jadi mulai dari sekarang itu harus familiar dengan laptop, ya, dengan aplikasi-aplikasi, ya. Kalau kita tidak bisa, ya ada anak kita, ada saudara kita. Ke depan semuanya sekarang pakai aplikasi Pak. Bapak bisa nanti di sana, termasuk Kementerian Agama memberikan kebijakan, termasuk yang akan kita bahasnya dengan Pak Waketum tadi Pak, tentang kuota pembimbing KBHU. Kemarin 685 tidak habis, tapi Jawa Barat termasuk provinsi yang bisa menyerap 100% pembimbing KBHU. Tepuk tangan dong Pak. Nah, ada 4 provinsi Pak dari 32 provinsi yang diberikan kuota pembimbing. Nah, urusan nanti bagaimana membuka klubnya untuk pendaftaran yang pembimbing. Nah, ini pesan sponsornya langsung ke Pakan Kemenag. Tugas kami kemarin dengan DPP, dengan Pak Waketum, alhamdulillah Pak, pendekatan Pak Kepala, 2 tahun kami dengan Pak Waketum itu menyampaikan kepada alma mater saya juga di lapangan Banteng terkait dengan waktu itu dipendingnya untuk penggabungan mahram, pendamping lansia. Ya. Mohon maaf Pak, ini sesama kita darah 150 nih ya. Yang paling saya susah dengan Pak Waketum itu DPW Jawa Timur Pak, Meduro Pak, sampai mentunkan Pak, alma mater kita Pak. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun kita tekan redam, dan alhamdulillah pada tahun ketiga Pak Menteri buka keran Pak. Karena saya bilang kepada beliau, jangan sampai peraturan Menteri Agama di smackdown oleh keputusan Dirjen Pak. Nggak boleh, saya bilang tadi. Kalau mau merubah aturan harus merubah dulu PMA ini kan gitu kan Pak Kasih ya gitu. Kalau kita sih tahu sama seorang NIP 150, cuman ke mereka kan Meduro tuh tak campur, tak carok sampean katanya. Oh porek kan itu. Nah tapi alhamdulillah Pak, perjuangan sudah ya. Yang dulu termasuk kuota yang pembimbing Pak yang diblokir itu juga sudah dibuka. Nah semua sekarang masuk pendaftaran, nah masih. Nah nanti lewat itu aja lah Pak. Dengan K3S lah tadi Pak, udah tahu lah. Silahkan aja, nanti kami di pusat juga akan mencoba untuk mendekati kawan-kawan kami yang ada di pusat terkait kebijakan ini. Sekali lagi ini semata-mata kebaikan kita semua. Termasuk nanti Pak ini Undang-Undang Nomor 8 itu kan sudah di depan mata Pak, sudah masuk prolegnas lagi Pak Ketua, Pak Kepala. Nah kita juga mudah-mudahan dalam undang-undang nanti yang ada revisi nanti, eksistensi KBHU tetap berkibar. Tepuk tangan dulu dong. Termasuk kami dengan Pak Waketum ini akan mencoba untuk mengusulkan. Sekarang itu di dalam Undang-Undang Nomor 8 itu setiap 135 orang KBHU berhak mendapatkan 1 orang pembimbing. Hak Pak, tidak bisa diganggu-gugat. Nah cuman masalah di belakangnya itu yang punya jamaah lebih dari 200-300 tetap aja haknya cuma 1 Pak. Nah ini mudah-mudahan bisa berlaku kelipatan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berupaya nanti Pak, bukan 135, bukan 3 rombongan. Kita usulkan 1 rombongan, tapi setidak-tidaknya 2 rombongan, cukup 90. Gitu Pak Kepala, untuk lebih efektivitasnya. Kita usulkan juga, termasuk usia pembimbing. Nah ini Pak, kemarin tidak terserap hampir rata-rata karena tidak mencukupi Pak, usia 40 tahun. Pada saat di dialog dan kawan-kawan di pembinaan, di PHU, saya bilang, kenapa ya? Ketika persyaratan untuk ikut sertifikasi 30 tahun Pak Kepala, masa harus nunggu 10 tahun untuk membimbing, kan begitu Pak? Kenapa alasannya? Ya itu kan dulu katanya Nabi diangkat Rasul 40 tahun. Apa hubungannya Rasul dengan pembimbing? Nggak ada. Apalagi ibadah haji, ibadah fisik Pak.
Jadi kami sedang bermohon dengan Pak Waketum, kita usulkan 30, sejelek-jeleknya 35. Nah itu usulan Pak, kan logis Pak. Dan yang paling cukup kita agak sedikit gamang, kok beda sekali perlakuannya kepada haji reguler pembimbing dengan haji khusus Pak. Haji khusus itu minimal usianya 26 tahun Pak. Dan di dalam PMA 6 itu disebutkan tidak pun memiliki sertifikat, kalau kita kan wajib Pak. Pembimbing itu wajib memiliki sertifikat edukasi Kementerian Agama dengan UIN. Wajib Pak. Tapi kalau PIHK Pak, apabila tidak memiliki sertifikat, cukup mengajukan surat keterangan kepada kepala kantor di kabupaten kota. Apa hubungannya? Saya bilang itu. Tidak ada Pak. Gitu. Justru kalau haji khusus mestinya harus lebih hebat pembimbingnya. Kenapa? Orang-orang sibuk, orang-orang kaya yang ikut bimbingan manasik cuma sekali waktu berangkat Pak. Mestinya gitu. Nah ini kita akan sinkronkan mudah-mudahan dengan seluruh jajaran DPP. Kita mengingatkan kepada kawan-kawan di Kementerian Agama, yuk sama-sama ini kan untuk kebaikan. Toh mereka pun bayar Pak, full payment Pak. Full payment Pak Kepala. Nggak ada yang kurang seperak pun, betul nggak Pak ya? Nah itu kemarin, jadi ini mudah-mudahan, mohon doanya di semuanya ya, mudah-mudahan tentang usia pembimbing ini, karena ini kan peraturan Menteri Agama harus dirubah. Kalau PMA itu agak cukup berat memang merubah Pak. Beda dengan KMA. Kalau KMA itu cukup Biro Hukum Kementerian Agama dengan orang PHU selesai. Tapi kalau PMA melibatkan apa? Kemenkumham, melibatkan juga Sekretaris Negara. Nah, jadi mudah-mudahan doakan Pak Kasih lebih nyaman nanti, Pak Kepala juga, jadi nggak digorong-gorong. Mudah-mudahan ke depan jadi apapun dalam hal untuk memperkuat ekosistem layanan kita harus tetap perjuangkan. Dan saya terakhir harap Bapak dan Ibu sampaikan tadi oleh Pak Waketum bahwa kita pernah 4-5 tahun yang dulu pernah bukan clash Pak sebenarnya dengan KUA Pak. Waktu kami dengan Pak Waketum ada satu simposium lah FGD dengan KUA. Jadi gara-gara KBHU BIMSIK di KUA Gatot. Gatot apa? Tahu nggak Gatot? Gagal total. Itu karena tidak ada komunikasi. Makanya itu tadi kita di pusat ini Pak ada K3S, komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi. Ini mah bagaimana Pak? Ya mungkin KUA merasa sebagai koordinator Pak, yang satu KBH merasa gue yang paling. Nah, sebenarnya komunikasi Pak. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Ketua, Pak Kepala, ini alhamdulillah sudah mulai baik dan memang harus gitu Pak. Jadi mungkin Pak Kepala merintahkan aja Pak Kasih sebagai koordinator di kabupaten kota, nanti kepada KUA rangkul Pak, diajak. Jadi bukan dipukul tapi dirangkul. Mudah-mudahan nanti dilibatkan sejak dari awal, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Mudah-mudahan sinergi antara KBHU dengan KUA akan menjadi lebih baik lagi. Demikian barangkali harapan dari kami. Mohon maaf dan sekali selamat. Dan sekali lagi titip Pak Kepala, ini adalah anak Bapak. Silahkan. Jadi mudah-mudahan anak juga jangan durhaka. Silahkan silaturahmi dengan bahasa kearifan lokal masing-masing. Saya di DPP Pak merem aja. Yang penting jalan lancar, sehat, walafiat. Silakan dengan bahasa seperti orang Bekasi. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Walaupun muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.